Dia melemparkan kelima elang ke tanah, menyebabkan tanah sedikit berguncang. Ini adalah silver condor, semuanya berlima adalah condor perak, sangat kuat. Terlebih lagi, 5 condor perak dari alam embrio roh tingkat 8. Ming Ziki sebenarnya sangat kuat sehingga dia bisa memburu 5 condor perak dari alam embrio roh tingkat 8 dalam waktu kurang dari 3 jam. Sungguh menakjubkan. Kembalinya Lu Ming menimbulkan gelombang seru. Para penjaga naga kekaisaran di tempat kejadian sedang berdiskusi dengan sengit. Meskipun Lu Ming hanya membunuh 5 binatang iblis, mereka semua berada di alam embrio roh tingkat 8. Dari segi nilai, mereka telah melampaui Xie Zhen. Hal ini membuat wajah Xie Zhen menjadi muram. Selain Xie Zhen, kakak laki-laki Si Fang mencibir. Jenderal Si Fang, siapa ini? Xie Zhen bertanya. Pangeran ke-8, ini wakil bendera yang baru. Dia bernama Ming Lu dan memiliki budidaya alam embrio roh tingkat ke-7. Si Fang menjawab, oh, jadi itu wakil pembawa bendera yang baru. Tatapan Xie Zhen beralih ke Lu Ming. Ketika dia melihat bahwa Lu Ming hanya dengan santai menangkupkan tinjunya ke arahnya tanpa rasa hormat, dia merasa lebih tidak senang. Xie Zhen melangkah ke arah Lu Ming dan berkata, kekuatan tempur subspanduk Ming luar biasa. Saya mengagumi Anda, setengah pangeran menyukai orang dengan kekuatan tempur yang kuat. Sub-banner Ming, aku ingin sekali bertarung. Bagaimana kalau kamu bertarung denganku? Petik 2. Sebuah pertarungan, sudut bibir Lu Ming sedikit melengkung. Itu benar, bertarunglah denganku. Gunakan seluruh kekuatanmu dan jangan menahan diri. Jangan khawatir, kamu tidak bisa menyakitiku. Bang, saat Xie Zhen berbicara, dia perlahan berjalan. Tubuhnya memancarkan cahaya keemasan yang kuat, dan auranya tumbuh. Dia telah membangkitkan garis keturunan tingkat dewa tingkat kelima, jadi kekuatan tempurnya sangat kuat. Seniman bela diri alam embrio roh tingkat 7 biasa sama sekali bukan tandingannya, jadi dia penuh percaya diri. Di samping, yang lain berpencar jauh. Si Fang dan saudaranya saling memandang dan mencibir. Buat perubahan Anda, ledakan. Xie Zhen melayangkan pukulan ke arah Lu Ming. Sinar tinju emas melolong di langit dan langsung menuju ke Lu Ming. Tombak panjang terkondensasi di tangan Lu Ming. Dia berasal dari sekte tombak hitam dan dia menggunakan tombak panjang. Bas, dengan goyangan tombak, ujung tombak bergetar, menggerakkan angin dan awan saat menembus ke arah pancaran tinju Xie Zhen. Bang, cahaya tinju Xie Zhen tertusuk tombak dan roboh. Apa? Mata Xie Zhen menyipit, dan sedikit niat membunuh muncul di matanya. Ledakan, ledakan. Setelah itu, cahaya keemasan di tubuh Xie Zhen menjadi semakin kuat saat dia terus-menerus meninju. Cahaya keemasan tak berujung mendidih dan menyelimuti Lu Ming. Tombak Lu Ming bergetar, menciptakan bunga tombak yang mekar di udara. Bang, bang. Tabrakan padat terdengar, dan pancaran tinju serta bunga tombak menghilang tanpa jejak. Kembali ke 9 naga, budidaya Xie Zhen telah berada di puncak tingkat ke-7 dari tingkat samudera spiritual. Sekarang setelah lebih dari 3 tahun berlalu, dan Xie Zhen berada di dinasti Sein kuno, dia pasti memiliki banyak sumber daya. Kultivasinya telah meningkat ke alam embrio roh tingkat 6, dan kekuatan tempurnya memang tidak buruk. Penggarap alam embrio roh tingkat 8 biasa bukanlah tandingannya dan akan dibunuh olehnya. Namun, dia menghadapi Lu Ming, yang mencoba yang terbaik untuk menekan kekuatannya. Setelah puluhan gerakan, dia masih tidak bisa menjatuhkan Lu Ming. Niat membunuh muncul di mata Xie Zhen. Seorang pria kekar setinggi 100 meter dengan baju besi emas muncul di atas kepalanya. Dia memegang tombak panjang dan memiliki 5 cakra emas yang bersinar, membuatnya tampak seperti dewa. Xie Zhen berubah menjadi seberkas cahaya dan memasuki tubuh pria lapis baja emas. Membunuh. Pria kekar berbaju emas itu berteriak. Tombak emas di tangannya memancarkan cahaya yang menyilaukan saat dia menusuk ke arah Lu Ming. Tombak besar itu bersiul di udara dengan kekuatan yang menakutkan. Sungguh niat membunuh yang kuat. Dia ingin membunuhku. Kilatan dingin melintas di mata Lu Ming. Jika bukan karena dia khawatir akan memperingatkan musuh, dia akan segera membunuh Xie Zhen. Ledakan. Lu Ming maju selangkah dan tubuhnya melayang ke langit. Cahaya tombak yang terkondensasi di tangannya tumbuh dengan cepat. Panjangnya menjadi 100 meter dan lebar 10 meter. Dia mengayunkan tombaknya ke arah pria kekar berbaju besi emas. Ledakan. Kedua tombak itu bertabrakan, dan seluruh kam berguncang. Pria kekar berbaju besi emas gemetar dan terpaksa mundur oleh tombak Lu Ming. Bas! Lu Ming langsung bergegas. Tombak panjang yang besar itu menghantam dengan keras dari atas ke bawah dengan kekuatan yang bisa membelah gunung. Ledakan. Tombak panjang itu menghantam pria kekar berbaju besi emas itu dengan keras, menyebabkan tubuhnya bergetar hebat dan dia hampir jatuh ke tanah. Kemudian, Lu Ming mengubah momentum tombaknya menjadi sapuan horizontal, yang mendarat dengan keras pada pria kekar berbaju besi emas. Pria kekar dengan baju besi emas mengeluarkan pekikan darah yang mengental saat tubuhnya hancur dan berubah kembali menjadi penampilan Xie Zhen. Dia memuntahkan seteguk darah dan mundur.
Beraninya kamu melukai pangeran ke-8. Kamu sedang mendekati kematian. Bang, kakak Si Fang, Si Zeng, maju selangkah dan muncul di depan Lu Ming. Aura alam dewa spiritual tingkat pertama meledak dari tubuhnya. Tekanan yang mengerikan memenuhi udara di atas kamp militer. Wajah banyak orang berubah drastis. Tekanan dari alam dewa spiritual terlalu kuat. Banyak orang gemetar dan berkeringat dingin. Namun, Lu Ming setenang wajah Buddha. Dia tidak merasakan apapun sama sekali. Dia menatap Si Zeng dengan santai dan berkata, Pangeran ke-8 baru saja menyuruhku untuk menggunakan kekuatan penuhku. Aku hanya mengikuti perintah Pangeran ke-8. Kamu masih berani berdalih. Pangeran ke-8 adalah pria yang berharga dan mulia, dan Anda benar-benar berani melukainya. Anda tidak menghormati atasan Anda, dan Anda pantas mati 1000 kali. Aku akan melumpuhkanmu sekarang dan mengurungmu di penjara surgawi untuk merenungkan tindakanmu. Mata Si Zeng dingin, dan seringai muncul di sudut mulutnya. Di sampingnya, Si Fang bahkan lebih sombong. Dia menatap Lu Ming dengan tajam. Di belakang Si Zeng, ekspresi Si Zeng gelap dan jelek, tapi dia tidak menghentikan Si Zeng. Seperti yang dikatakan Si Zeng, Lu Ming sebenarnya berani melukainya. Dia pantas mati. Hahaha, ini konyol. Pangeran ke-8 secara pribadi memerintahkan saya untuk menggunakan kekuatan penuh saya. Saya hanya mengikuti perintah dan secara tidak sengaja melukai Pangeran ke-8, tetapi Anda masih ingin menyerang saya. Siapa yang akan mendengarkannya di masa depan? Lu Ming tertawa terbahak-bahak, tidak merasakan sedikit pun rasa takut. Dia akhirnya mengerti bahwa ini semua adalah rencana Si Zeng. Si Zeng sangat memahami Si Zeng dan tahu bahwa Si Zeng berpikiran sempit. Jika Lu Ming bersaing dengan Si Zeng dan menang atau bahkan melukai Si Zeng, dia pasti akan mati. Bahkan jika Lu Ming tidak membunuh lebih banyak binatang buas daripada Si Zeng masih akan menemukan cara untuk membiarkan Pangeran ke-8 berdebat dengan Lu Ming. Hari ini, segalanya berjalan lebih lancar dari perkiraan Si Zeng. Jumlah binatang buas yang dibunuh Lu Ming sebenarnya telah melampaui jumlah Si Zeng. Hal ini membuat Si Zeng tidak senang dengan Lu Ming dan dia ingin melawan Lu Ming secara langsung. Tidak ada hasil yang lebih baik dari ini. Sebelum pertempuran dimulai, Si Zeng sudah memendam niat untuk membunuh Lu Ming. Jika kekuatan tempur Lu Ming tidak maksimal dan dia bukan tandingan Si Zeng, kemungkinan besar dia akan terbunuh di tempat. Jika tingkat kultivasi dan kekuatan tempur Lu Ming lebih tinggi dari Si Zeng, maka niat membunuh Si Zeng pasti akan lebih kuat dan Lu Ming akan mati. Oleh karena itu, terlepas dari apakah Lu Ming menang atau kalah, dia sudah mati. Berani, kurang ajar, kamu pikir kamu siapa? Kamu menghina Pangeran ke-8. Seluruh keluargamu harus dieksekusi. Si Fang berteriak dari samping. Adapun Si Zeng, niat membunuh di matanya menjadi lebih kuat. Semut rendahan berani berbicara kepadanya seperti itu. Dia harus dibunuh 10.000 kali. Ledakan, niat membunuh Si Zeng meledak. Dia melangkah maju dan tekanan dari dewa spiritual menekan ke arah Lu Ming. Sepertinya saya tidak bisa menggunakan identitas ini. Mata Lu Ming menjadi dingin. Dia berencana untuk mengambil tindakan secara langsung dan membunuh Si Zeng, Si Fang dan Si Zeng bersama-sama. Saat ini, haha, saudara ke-8, ada apa? Mengapa begitu hidup? Terdengar tawa keras, lalu terdengar suara gemuruh dari langit, seolah ribuan tentara dan kuda sedang berlari kencang. Ada sekitar beberapa ratus pasukan kavaleri, masing-masing mengendarai kuda perang merah menyala. Kuda perang ini ditutupi sisik merah menyala, dan ada 2 tanduk naga di kepala mereka. Api menari-nari di sekujur tubuh mereka, membuat mereka terlihat sangat perkasa. Ini adalah kuda naga, dan konon ia memiliki garis keturunan naga sejati. Seekor kuda naga yang kuat tidak lebih lemah dari seekor naga banjir. Ada ratusan orang, semuanya menunggangi kuda naga. Pemimpinnya adalah seorang pria muda dengan sosok langsing. Dia mengenakan baju besi merah menyala dan sepatu bot berapi. Rambutnya tergerai dan matanya seperti kilat. Auranya sangat kuat. Pangeran ke-10. Banyak orang berteriak ketakutan. Ledakan, ledakan, ledakan. Kuda naga menginjak udara dan muncul di atas kamp militer. Bawahanmu menyapa Pangeran ke-10. Si Zeng, Si Fang, dan yang lainnya dengan cepat berlutut di hati Pangeran ke-10. Mata mereka dipenuhi rasa hormat. Saudara ke-10, kenapa kamu datang? Ekspresi Si Zeng sedikit jelek. Saat dia melihat pemuda di depannya, ada sedikit rasa cemburu dan rasa hormat di kedalaman matanya. Pangeran ke-10, Xie Yan, adalah favorit surga yang tiada taranya. Di antara semua anak kaisar suci saat ini, dia adalah salah satu eksistensi teratas. Dia adalah favorit surga kelas 2 yang namanya mengguncang benua tengah. Kultivasinya sangat kuat, dan dia bahkan telah melangkah ke alam dewa spiritual. Statusnya di dinasti Sein kuno bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Xie Zhen. Di keluarga kekaisaran, keberadaan Xie Yan berada di urutan kedua setelah Xie Nianjun. Saudara ke-8, kamu boleh datang ke sini untuk berburu tetapi saya tidak bisa. Apa yang sedang kalian lakukan?
Sepertinya dia ingin menyerang salah satu bawahanmu. Apa yang sedang terjadi? Kamu beritahu aku. Pangeran ke-10, Xie Yan, menunjuk ke salah satu penjaga naga kekaisaran dan memerintahkan. Nada suaranya arogan dan tidak perlu dipertanyakan lagi. Pengawal naga kekaisaran tidak berani menunjukkan kelalaian sedikit pun, juga tidak berani menyembunyikan apapun. Dia menceritakan seluruh masalahnya. Haha, jadi begitulah adanya. Kakak ke-8, kamu menjadi semakin tidak berguna. Anda bahkan tidak bisa mengalahkan bendera wakil embrio roh tingkat ke-7. Jika Anda tidak bisa mengalahkannya, biarlah. Kami sepakat untuk bertarung, tetapi jika kalah, Anda ingin membunuh orang lain. Jika masalah ini menyebar, bukankah klan Saga Emperorku akan menjadi lelucon? Kata Xie Yan acuh tak acuh. Haha, saudara ke-10, kamu salah paham. Aku tidak bermaksud membunuhnya. Baru saja, penjaga Xi Zeng melihat saya terluka dan khawatir. Itu sebabnya dia berdiri di depanku untuk melindungiku. Itu semua salah paham. Ekspresi Xie Zhen berubah sebelum dia menunjukkan senyuman jelek. Ah, benarkah? Jadi itu hanya kesalahpahaman. Wakil Panji ini memiliki kekuatan tempur yang baik. Dia hanya satu tingkat lebih tinggi dari saudara ke-8, tapi dia dapat dengan mudah menghancurkan saudara ke-8. Dia berbakat. Xie Yan berkata sambil tersenyum. Tinju Xie Zhen terkepal begitu erat hingga terdengar suara retakan. Dia sangat marah. Dia mengambil napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya dan tersenyum. Lumayan, wakil Panji Jalan Terang ini punya kekuatan tempur yang bagus. Oleh karena itu, saya berencana untuk memindahkannya ke Angkatan Darat Penegak Hukum. Pengorbanan nasional jutaan tahun akan segera dimulai. Ketika saatnya tiba, kota suci akan berada dalam kekacauan. Tentara penegak hukum membutuhkan tenaga. Mendengar ini, mata Si Fang dan Si Zeng berbinar dan mereka mencibir. Yang lain memandang Lu Ming dengan kasihan. Jantung Lu Ming berdetak kencang. Apa maksud dari penampilan ini? Haha, dia laki-lakimu, saudara ke-8. Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan dengannya. Saya pergi. Xie Yan tersenyum dan memimpin 400 pasukan kavaleri menuju Gunung Tangisan Binatang. Setelah Xie Yan pergi, ekspresi Xie Zhen menjadi gelap. Dia dengan dingin menatap Lu Ming dan berkata, Wakil Panji Ming, kembali dan tunggu. Pesanan akan segera datang. Anda akan pergi ke Angkatan Darat Penegak Hukum dan menjadi komandan. Dengan kekuatan tempurmu, itu sudah cukup. Begitu dia mengatakan itu, ekspresi orang-orang di sekitarnya menjadi semakin aneh. Mereka memandang Lu Ming dengan lebih kasihan. Juga, kamu akan dipindahkan ke Angkatan Darat Penegak Hukum bersamanya. Lalu, Xie Zhen menunjuk ke arah Sun Lin. Celepuk. Ekspresi Sun Lin berubah drastis, dan dia segera berlutut sambil menjatuhkan diri. Dia bersujud dan berteriak kesakitan, tidak, Pangeran ke-8, aku mohon padamu, tolong jangan pindahkan aku ke Angkatan Darat Penegak Hukum, aku hanya tinggal bersamanya, aku tidak mengenalnya. Huff, kamu ingin melanggar perintah pangeran ini. Mata Xie Zhen menjadi dingin. Wajah Sun Lin pucat saat dia berdiri di sana, tertegun. Ayo pergi. Xie Zhen naik ke udara dan kembali ke mansion. Yang lainnya segera menyusul. Ai, Minglu, aku benar-benar akan dibunuh olehmu. Sun Lin menghela nafas panjang, wajahnya penuh kesedihan. Apa yang sedang terjadi? Mengapa Anda tidak ingin bergabung dengan Angkatan Darat Penegak Hukum? Dari namanya, Angkatan Darat Penegak Hukum seharusnya memiliki kekuatan yang besar. Lu Ming bertanya dengan rasa ingin tahu. Banyak sekte memiliki ruang penegakan hukum, yang memiliki kekuatan besar dan dapat menegakkan hukum atas nama sekte tersebut. Semua orang menghormati mereka. Mengapa Sun Lin tampak sangat takut bergabung dengan pasukan penegak hukum? Terlebih lagi, ketika yang lain mendengar bahwa Xie Zhen ingin memindahkan Lu Ming ke Angkatan Darat Penegak Hukum, mereka semua memandangnya dengan kasihan. Dia agak bingung. Ai, Anda tidak mengetahui hal ini, tetapi Angkatan Darat Penegak Hukum memang memiliki banyak kekuatan, tetapi tidak ada gunanya sekarang. Sun Lin menghela nafas dan terus menjelaskan. Tentara Penegakan Hukum adalah lembaga penegak hukum dinasti Sein kuno. Mereka bertanggung jawab atas penegakan hukum di seluruh kota suci dan menjaga hukum dan ketertiban. Tidak peduli siapa orangnya, tidak peduli dari kekuatan mana mereka berasal, jika mereka melakukan kejahatan di kota suci, pasukan penegak hukum akan dikirim untuk menegakkan hukum. Lu Ming mengangguk. Bukankah ini kekuatan yang besar? 30.000 tahun yang lalu, ketika dinasti Sein kuno menguasai dunia, pasukan penegak hukum memang sangat menakutkan dan kuat. Siapapun yang berani melakukan kejahatan akan ditindas atau bahkan dibunuh saat itu juga. Saat itu, semua orang ingin bergabung dengan tentara penegak hukum. Selama kamu bergabung dengan Angkatan Darat, semua orang akan takut padamu. Tapi sekarang, dinasti Sein kuno lemah, dan berbagai kaisar semuanya berkuasa. Tentara penegak hukum berada dalam posisi yang canggung. Misalnya, jika murid dari kekuatan besar melakukan kejahatan, apakah aparat penegak hukum akan mengambil tindakan atau tidak?
Jika kita tidak melakukan apapun, pasukan penegak hukum akan mewakili wajah dinasti Sein kuno, dan keluarga kerajaan mungkin akan menyalahkan kita karenanya. Namun, jika ini dilakukan, para ahli dari negara besar akan memberikan tekanan pada keluarga kerajaan, dan di bawah tekanan tersebut, keluarga kerajaan akan menyerahkan pasukan penegak hukum untuk menenangkan pihak lain. Kalau begitu, siapa yang mau pergi? Sun Lin menjelaskan. Lu Ming tiba-tiba tercerahkan. Dia akhirnya mengerti. Alasan utamanya adalah dinasti Sein kuno lemah sekarang, dan mereka tidak berani menyinggung kekuatan kuat itu. Jika demikian, kewenangan aparat penegak hukum pada dasarnya tidak ada gunanya. Jika mereka tidak bergerak, itu sama saja dengan membuang muka dinasti Sein kuno. Jika mereka melakukannya, orang-orang dari negara-negara besar akan cukup kuat untuk memberikan tekanan pada Angkatan Darat Penegak Hukum. Jika aparat penegak hukum mengambil tindakan, mereka akan menjadi kambing hitam. Apapun yang dia lakukan, itu salah. Dia akan melompat ke dalam lubang api tidak peduli apa yang dia lakukan. Tidak mengherankan jika yang lain berada dalam kondisi seperti itu ketika mereka mendengar bahwa Lu Ming akan dipindahkan ke Angkatan Darat Penegak Hukum. Begitu aku dipindahkan ke Angkatan Darat Penegak Hukum, semuanya berakhir. Selanjutnya, pengorbanan nasional jutaan tahun akan datang. Ketika saatnya tiba, kota suci akan berada dalam kekacauan, dan semua faksi utama di benua hutan belantara ilahi akan berkumpul. Pasti akan kacau balau. Ini jalan buntu. Sun Lin menghela nafas dan naik ke udara dengan ekspresi sedih. 3 hari kemudian, perintah pemindahan secara resmi dikeluarkan. Lu Ming dipindahkan ke Angkatan Darat Penegak Hukum sebagai komandan, memimpin tim yang terdiri dari 100 orang dengan pengikut Sun Lin. Lu Ming menerima perintah transfer dan berangkat bersama Sun Lin. Lu Ming tidak merasakan apapun. Baginya, Angkatan Darat Penegak Hukum lebih baik dan dia memiliki lebih banyak kebebasan. Dia bisa berkeliling kota suci sesuka hatinya. Dia pasti dapat memperoleh lebih banyak informasi. Sun Lin, sebaliknya, lesu dan sepertinya memiliki masa depan yang suram. Tak lama kemudian, keduanya sampai di tempat pasukan penegak hukum ditempatkan, Balai Penegakan Hukum. Ada banyak ruang penegakan hukum di kota suci. Sebuah tim yang terdiri dari 100 orang dipimpin oleh seorang komandan. Mereka ditempatkan di satu aula penegakan hukum dan bertanggung jawab atas misi penegakan hukum di wilayah tertentu di kota suci. Lu Ming adalah pemimpin tim penegak hukum ini. Dia terutama bertanggung jawab atas wilayah timur laut kota suci. Saat Lu Ming masuk, dia melihat beberapa sosok duduk lesu di aula penegakan hukum. Dia tidak melihat orang lain. Ketika mereka melihat Lu Ming dan yang lainnya, mereka hanya melirik Lu Ming dengan santai dan terus duduk dengan lesu. Hanya ada sedikit dari kalian. Di mana yang lainnya? Lu Ming mengerutkan kening. Salah satu dari mereka melirik Lu Ming dan berkata, siapa kamu? Tidakkah kamu tahu bahwa masuk ke Balai Penegakan Hukum tanpa izin merupakan kejahatan serius? Saya komandan baru. Izinkan saya bertanya, di mana yang lainnya? Lu Ming mengeluarkan sebuah tanda dan berteriak dengan dingin. Seorang komandan baru. Mata mereka tiba-tiba bersinar karena keserakahan. Api yang berkobar sepertinya menyemangati mereka semua, dan mereka berdiri satu demi satu. Seorang komandan baru telah tiba. Saudaraku, keluarlah. Kami punya uang untuk dibelanjakan lagi. Seseorang berteriak. Suaranya menyebar jauh dan luas. Begitu suaranya turun, suara hentakan udara terdengar. Sosok-sosok bergegas keluar dari berbagai ruangan dan dari seluruh sudut aula penegakan hukum. Totalnya ada 80 hingga 90 orang. Begitu orang-orang ini muncul, mereka menatap Lu Ming dan Sun Lin dengan mata berapi-api, seolah-olah mereka adalah pria kekar yang telah haus selama beberapa dekade dan baru saja melihat keindahan yang tiada taraf dan mempesona. Haha, orang malang lainnya telah dipindahkan ke sini, dan itu adalah seorang komandan. Anda datang pada waktu yang tepat. Keluarkan semua batu permata dan harta karunmu dan bagikan dengan saudara-saudaramu. Seorang pria berotot yang tampak seperti kera melangkah keluar. Ototnya menonjol dan dia menatap Lu Ming dengan tatapan tajam. Hehe, kamu hanya seniman bela diri alam embrio roh tingkat ke-7, namun kamu dipindahkan ke sini untuk menjadi seorang komandan. Saya benar-benar tidak tahu siapa yang telah Anda sakiti, tetapi tidak peduli siapa yang telah Anda sakiti, karena Anda di sini, serahkan semua batu dan harta asal Anda. Seorang lelaki tua berambut putih berusia 60-an mencibir. Haha, setelah kita mendapatkan batu mentahnya, ayo kita makan enak dan bersenang-senang. Bagaimana dengan itu? Petik 2. Itu sudah pasti. Sial, aku sudah lama tidak menikmatinya. Orang-orang lainnya juga gempar. Mereka semua berbicara dan memandang Lu Ming seolah-olah dia adalah sepotong daging gemuk. Wajah Sun Lin pucat dan Lu Ming tercengang. Apakah ini tentara penegak hukum? Ini aula penegakan hukum. Lu Ming hampir mengira dia telah datang ke sarang bandit. Orang-orang ini sebenarnya ingin merampoknya. Setelah mengamati dengan cermat, dia menyadari bahwa ini tidak diragukan lagi adalah Balai Penegakan Hukum.
Kalian ingin merampokku? Wajah Luming menunjukkan senyuman yang tak bisa dijelaskan. Anda bisa memahaminya seperti itu. Cepatlah, atau tinjuku akan mulai gatal. Pria mirip gorila itu menatap Luming dengan tidak ramah. Senyuman di wajah Luming semakin lebar. Dia mengalihkan pandangannya ke seberang ruangan dan berkata, jika itu masalahnya, maka baiklah. Sekarang, aku akan merampokmu. Serahkan semua cincin penyimpanan Anda. Apa yang baru saja Anda katakan? Begitu Luming mengatakan itu, seluruh tempat menjadi sunyi. Semua orang memandang Luming dengan mulut ternganga. Setelah beberapa saat, semua orang tertawa. Haha, aku tidak salah dengarkan. Pria di alam embrio roh tingkat ketujuh ini sebenarnya ingin merampok kita. Petik 2. Dia pikir dia ini siapa? Apakah dia benar-benar menganggap dirinya sebagai seorang komandan? Bukankah kamu sama sialnya dengan kami? Kamu telah menyinggung seseorang yang tidak seharusnya kamu lakukan. Lelucon yang luar biasa. Bang, manusia gorila hitam itu maju selangkah dan auranya meledak. Dia melambaikan tangannya dan meraih Luming. Tingkat kultivasi orang ini berada pada lingkaran besar alam embrio roh. Di antara kelompok orang ini, dia berada di posisi teratas. Mari kita lihat apa yang bisa kamu lakukan. Manusia gorila hitam itu memperlihatkan ekspresi buas. Mata Luming menjadi dingin. Dia mengulurkan tangan dan meraih pergelangan tangan pria gorila hitam itu dengan kecepatan kilat. Esensi vitalnya meledak dan dia meraih manusia gorila hitam itu dan melemparkannya. Ledakan. Manusia gorila hitam itu seperti karung pasir, menghantam tanah dengan keras, menyebabkan seluruh balai penegakan hukum bergetar hebat. Jika bukan karena susunan kuat yang tertulis di aula penegakan hukum, itu akan meledak. Manusia gorila hitam itu jatuh ke tanah dan berteriak. Kultivasi dan inti esensialnya sangat rapuh di tangan Luming. Mereka telah disebarkan seluruhnya oleh Luming. Pada saat ini, seluruh tubuhnya tampak hancur. Dia tidak memiliki kekuatan sama sekali saat dia berbaring di tanah dan meratap. Tiba-tiba ada keheningan dan semua orang memandang Luming dengan kaget. Manusia gorila hitam memiliki budidaya lingkaran besar alam embrio roh, tetapi dia benar-benar dikalahkan tanpa perlawanan apapun dalam satu gerakan. Bagaimana ini mungkin? Saudara, ayo serang bersama. Kekuatan tempur orang ini sangat dalam, dan dia pasti punya banyak uang. Ayo serang. Pria tua berambut putih itu berteriak dan 80 hingga 90 tentara penegak hukum mengikutinya. Mereka mengerumuni Luming. Bang, Luming mengambil satu langkah ke depan dan berlari seperti aliran cahaya, telapak tangannya menonjol. Di aula penegakan hukum, suara tamparan cepat, serta ratapan dan jeritan, bercampur menjadi satu. Dalam waktu kurang dari 1 menit, 80 hingga 90 tentara penegak hukum tergeletak di seluruh aula penegakan hukum, meratap di tanah. Satu sisi wajah mereka menggembung, dan mereka tampak sangat sedih. Sun Lin tercengang dengan pemandangan ini, mulutnya terbuka lebar. Apakah kultivasi Luming berada di alam embrio roh tingkat ketujuh? Bukankah kekuatan tempurnya terlalu kuat? Dalam kelompok tentara penegak hukum ini, ada 5 hingga 6 orang dengan kesempurnaan agung di alam embrio rohnya. Yang lainnya setidaknya adalah ahli alam embrio roh tingkat keempat. Namun, mereka dikalahkan sepenuhnya oleh Luming dalam waktu kurang dari 1 menit. Mereka lemah seperti bayi. Ini terlalu mengerikan. Dia merasa otaknya sedikit bingung. Kamu berani bertarung dengan ayahmu, kamu mencari kematian. Luming berteriak dengan dingin. Luming sekarang memiliki gambaran seorang pria kekar dengan janggut lebat. Saat ini, tatapannya agak mengintimidasi. Dia mengepalkan tinjunya di udara dan inti esensialnya meledak. Cincin penyimpanan di jari para prajurit penegak hukum ini semuanya disedot oleh Luming. Jika mereka ingin merampoknya, mereka harus bersiap dirampok olehnya. Pertama, Luming mengambil cincin penyimpanan manusia gorila hitam dan memindainya dengan indera spiritualnya. Dia tercengang. Ini, bukankah kamu terlalu miskin? Luming memelototi manusia gorila itu, sama sekali tidak bisa berkata-kata. Di dalam cincin penyimpanan manusia gorila hitam, hampir tidak ada apapun kecuali beberapa kristal spiritual. Tidak ada batu mentah. Dia tidak memiliki senjata roh yang bagus. Belum lagi pil dan bahan berharga, tidak ada apa-apa. Bagaimanapun, ini adalah cincin penyimpanan dengan lingkaran besar alam embrio roh. Bagaimana bisa begitu miskin? Selanjutnya, Luming melihat cincin penyimpanan orang lain. Banyak dari mereka bahkan lebih miskin dari manusia gorila. Luming tercengang. Mereka terlalu miskin. Tingkat budidaya terendah di antara orang-orang ini adalah alam embrio roh tingkat keempat. Mengapa rasanya mereka bahkan lebih miskin daripada beberapa seniman bela diri di dunia raja bela diri? Luming memindai lusinan cincin penyimpanan dan menemukan bahwa semuanya hampir sama. Isinya terlalu tragis untuk dipertaruhkan. Mereka tidak terlihat seperti cincin penyimpanan seniman bela diri di alam embrio roh tingkat keempat ke atas. Saat melihat ekspresi tercengang Luming, manusia gorila dan yang lainnya tampak malu. Dengan lambaian tangannya,
semua cincin penyimpanan terbang kembali ke tangan manusia gorila hitam dan yang lainnya. Bangun, berhenti berpura-pura mati. Lu Ming mengalihkan pandangannya ke seberang ruangan dan berkata dengan dingin. Lu Ming tidak memukul mereka dengan keras sekarang. Dia hanya menyebarkan inti esensial mereka untuk sementara. Itu bukan masalah besar. Tidak peduli apapun, Lu Ming sekarang adalah komandan orang-orang ini. Dia tidak bisa membunuh mereka begitu saja saat dia datang. Saat itulah manusia gorila hitam dan yang lainnya bangkit dari tanah. Kehebatan pertempuran komandan sangat luar biasa, bawahan ini benar-benar kagum. Begitu dia bangun, manusia gorila hitam itu memperlihatkan senyuman sederhana dan jujur, yang benar-benar berbeda dari ekspresi liar dan kasar yang dia miliki sebelumnya. Itu benar, itu benar. Budidaya komandan tidak ada bandingannya. Dia mampu menjaga kami dalam beberapa gerakan. Ini pertama kalinya bawahan ini melihat hal seperti ini selama bertahun-tahun hidupku. Orang tua berambut putih itu juga tersanjung. Komandan tidak terkalahkan. Komandannya perkasa. Petugas penegak hukum lainnya juga menyanjungnya. Kelopak mata Lu Ming bergerak-gerak. Dia tidak bisa berkata-kata. Siapa orang-orang ini? Tadi, dia ingin merampoknya, tapi sekarang dia mengubah wajahnya begitu cepat. Mengapa kamu begitu miskin? Bahkan tidak ada satupun batu permata mentah di cincin penyimpanan. Lu Ming bertanya dengan rasa ingin tahu. Ai, tentara penegak hukum kita sangat keras. Komandan, begini. Kerumunan itu menimpali dan menjelaskan kepada Lu Ming. Setelah mendengarkan ceritanya, Lu Ming berpikir keras. Hari-hari Angkatan Darat Penegak Hukum lebih buruk dari apa yang dikatakan Sun Lin. Pasukan penegak hukum harus menegakkan hukum di kota suci dan melindungi martabat dinasti Sein kuno. Namun kini setelah dinasti Sein kuno mengalami kemunduran, meskipun ia masih merupakan kekuatan dominan, atau bahkan kekuatan dominan terkuat, ia tetap saja merupakan kekuatan dominan. Ia tidak lagi memiliki kekuatan untuk menguasai dunia. Oleh karena itu, ketika melakukan sesuatu, ia harus berhati-hati dan menjaga hubungan baik dengan kekuatan lain. Oleh karena itu, ketika orang-orang dari kekuatan besar melakukan kejahatan, aparat penegak hukum tidak berani menangkap dan menghukum mereka, tetapi mereka harus melindungi wajah keluarga kekaisaran. Apa yang bisa mereka lakukan? Oleh karena itu, seringkali, aparat penegak hukum hanya dapat mengeluarkan uangnya sendiri untuk memberikan hadiah kepada murid-murid kekuatan besar dan mereka yang melakukan kejahatan, meminta mereka melakukan perbuatan baik dan meminta maaf di depan umum. Dengan cara ini, pasukan penegak hukum secara alami akan melindungi wajah keluarga kerajaan, dan orang-orang yang melakukan kejahatan akan mengakui kesalahan mereka. Masalahnya akan diselesaikan begitu saja. Namun, mereka membayarnya dari kantong mereka sendiri. Seiring berjalannya waktu, akan aneh jika aparat penegak hukum tidak miskin. Tidak mengherankan jika mereka ingin merampok Lu Ming saat mereka melihatnya sebagai pendatang baru. Lu Ming benar-benar tidak bisa berkata-kata. Tentara penegak hukum terlalu pengecut. Orang yang melakukan kejahatan itu baik-baik saja, tetapi mereka harus memberikan keuntungan kepada pihak lain. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Tentara penegak hukum digunakan untuk menegakkan hukum di dunia atas nama dinasti Sein kuno. Sayangnya, dinasti Sein kuno tidak lagi memiliki kekuatan untuk melakukan hal tersebut. Sebenarnya, pasukan penegak hukum bisa saja dibubarkan sejak lama, namun keluarga kerajaan tetap mempertahankannya demi martabat mereka. Namun, tidak ada yang mau datang ke sini. Biasanya, hanya mereka yang telah menyinggung perasaan besar yang akan dikirim ke sini. Pria tua berambut putih itu menghela nafas. Lu Ming akhirnya tahu mengapa Xie Zhen memindahkannya ke Angkatan Darat Penegak Hukum, dan sebagai komandannya. Itu semakin dekat dengan pengorbanan nasional jutaan tahun. Orang-orang dari semua kekuatan besar telah berkumpul. Itu adalah masa yang penuh kesulitan. Jika ada yang tidak beres, Lu Ming akan menyinggung perasaan seseorang dan dia bahkan tidak akan tahu bagaimana dia meninggal. Terlebih lagi, sebagai seorang komandan, tanggung jawab yang harus dipikulnya tentu saja lebih besar. Xie Zhen, jika kamu ingin bermain, bersenang-senanglah. Bibir Lu Ming membentuk senyuman. Dia melambaikan tangannya dan cincin penyimpanan terbang menuju manusia gorila hitam. Ini 10.000 ori rock, gunakan itu untuk membeli anggur berkualitas dan makanan lesat. Karena kita baru di sini, saya akan mentraktir semua orang makanan enak. Adapun kelebihannya, kalian masing-masing bisa membeli senjata roh. Orang-orang ini sangat miskin sehingga mereka bahkan menjual senjata roh mereka sendiri. 10.000 batu permata mentah. Manusia gorila hitam menerimanya. Awalnya dia tertegun, lalu dia sangat gembira, berkata, bawahanmu berterima kasih kepada komandan. Yang lainnya juga sangat gembira. Mereka berterima kasih kepada Lu Ming dan kemudian pergi membeli anggur berkualitas, makanan lezat, dan senjata roh dengan gembira. Anggur berkualitas dan makanan lezat yang dimakan oleh seniman bela diri berbeda dari orang biasa. Mereka semua berasal dari binatang buas dan binatang iblis yang kuat. Anggur itu juga anggur roh. Semuanya sangat mahal. Setengah hari kemudian,
manusia gorila berkulit hitam kekar dan yang lainnya membawa kembali sejumlah besar anggur berkualitas dan makanan lezat, 80 hingga 90 orang itu dibagi menjadi beberapa meja dan makan sepuasnya. Sudah lama sekali sejak mereka tidak makan enak dan mereka sangat berterima kasih kepada Luming. Semua orang makan dan minum sambil mengobrol. Melalui obrolan tersebut, Luming mengetahui bahwa orang-orang ini telah menyinggung tokoh-tokoh penting dan dikirim ke sini. Mereka punya keluarga dan teman di kota suci, tapi mereka tidak bisa melarikan diri. Mereka hanya bisa menderita di Angkatan Darat Penegak Hukum. Semua orang makan dan minum selama beberapa jam. Tidak baik, seseorang menghancurkan sebuah toko di North Street dan membunuh pemilik toko. Dia masih di sana. Tiba-tiba, seorang petugas penegak hukum bergegas masuk untuk melaporkan berita tersebut. Apa? Siapa yang melakukan ini? Ini merepotkan, sesuatu telah terjadi lagi. Ekspresi manusia gorila hitam dan yang lainnya berubah. Yang paling mereka takuti adalah terjadi sesuatu, karena jika terjadi sesuatu, mereka bisa berhadapan dengan beberapa orang tak dikenal dan langsung menjatuhkannya. Namun, jika itu adalah angka yang besar, mereka akan mendapat masalah. Itu adalah tuan muda dari keluarga Huang, Huang Ke. Utusan itu berkata, apa? Keluarga Huang adalah keluarga dengan banyak dewa spiritual. Apa yang harus kita lakukan? Ekspresi manusia gorila hitam dan yang lainnya berubah. Mereka tidak mampu menyinggung kekuatan apapun yang memiliki dewa spiritual. Jika tidak, pembangkit tenaga listrik dewa spiritual pihak lain dapat langsung menemukan atasan mereka dan memberikan tekanan pada mereka. Ayo pergi dan lihat. Luming mengambil segelas anggur dan menghabiskannya. Dia melangkah keluar. Kamu, kita akan pergi bersama. Manusia gorila memilih lebih dari 10 orang dan mengikuti Luming keluar dari aula penegakan hukum. Balai penegakan hukum mereka berada di timur laut kota suci. Letaknya sangat dekat dengan North Street dan akan sampai di sana sebentar lagi. Dalam perjalanan, Luming juga tahu apa yang sedang terjadi. Tuan muda keluarga Huang, Huang Ke, mengincar harta karun di sebuah toko, tetapi tidak ada batu permata mentah. Dia berkata bahwa dia akan berhutang pada toko dan mengambil hartanya terlebih dahulu. Mereka yang mengenal Huang Ke dengan baik tahu bahwa dia tidak pernah mengembalikan hutangnya. Penjaga toko tentu saja tidak setuju, jadi Huang Ke membunuh penjaga toko, menghancurkan toko, dan bahkan ingin membunuh seluruh keluarga pemilik toko. Saat dia tiba, dia mendengar suara arogan. Cek, aku memberimu wajah, tapi kamu tidak menginginkannya. Aku bilang aku berhutang padamu dulu, jadi aku berhutang padamu dulu. Bukannya aku tidak akan membayarmu kembali, jadi kenapa kamu masih tidak setuju? Anda sedang mencari kematian, siapa yang bisa Anda salahkan? Suara arogan terdengar. Enyah, jika kamu tidak tersesat, aku akan membunuhmu juga. Sebuah suara yang dalam terdengar. Itu pasti pelayan Huang Ke. Minggir, minggir, aparat penegak hukum sedang menangani masalah ini, minggir. Manusia gorila hitam itu meraung dan kerumunan memberi jalan bagi Luming untuk berjalan mendekat. Seorang lelaki tua berambut putih terbaring di tanah, tidak bernapas lagi. Di samping mayat lelaki tua itu berdiri seorang pemuda berpakaian mewah. Matanya dingin dan wajahnya dingin serta sombong. Pemuda ini adalah Huang Ke. Di belakang Huang Ke, ada seorang pria kekar. Saat ini, Huang Ke juga melihat Luming dan yang lainnya. Namun, dia tidak menunjukkan rasa takut. Sebaliknya, dia mencibir. Apa yang sedang terjadi? Luming berjalan mendekat dan bertanya dengan cemberut. Jadi itu adalah Angkatan Darat Penegak Hukum. Orang ini menyinggung saya dan dipenggal oleh saya. Kamu bisa mengambil tubuhnya. Huang Ke meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan menatap Luming dengan santai. Kamu membunuhnya. Orang ini menjalankan toko di kota suci dan berada di bawah perlindungan tentara penegak hukum. Mengapa kamu membunuhnya? Ikutlah dengan kami ke Balai Penegakan Hukum dan beri kami penjelasan yang bagus. Luming berkata dengan dingin. Apa yang baru saja Anda katakan? Anda ingin membawa saya ke Balai Penegakan Hukum. Huang Ke hampir tertawa terbahak-bahak seolah dia baru saja mendengar lelucon yang sangat lucu. Dia memandang Luming dengan tidak percaya. Di sisi lain, yang lain berada dalam situasi yang sama. Balai Penegakan Hukum berani menangkap Huang Ke. Keluarga Huang adalah kekuatan besar di kota suci. Sekarang Angkatan Darat Penegak Hukum tidak berguna. Apakah mereka benar-benar berani menjatuhkan Huang Ke? Omong kosong. Taixing, jatuhkan dia. Luming berteriak. Taixing adalah nama manusia gorila hitam. Ini. Manusia gorila hitam itu mengungkapkan ekspresi yang sulit. Komandan, tidak baik menyinggung perasaan Huang Ke ini. Taixing berbisik di telinga Luming. Jika kalian tidak melakukannya, aku akan melakukannya sendiri. Mata Luming menjadi dingin dan dia melangkah maju. Kamu berani, teriak Huang Ke. Kenapa tidak? Luming mencibir. Hanya seorang prajurit penegak hukum. Dia mencari kematian. Bunuh dia. Dengan lambaian tangan Huang Ke, pria kekar di belakangnya melangkah maju.
Aura kekerasan meledak, aura alam embrio roh tingkat 8. Pergi ke neraka. Pria kekar itu berteriak dengan niat membunuh yang dingin. Dia menghunus pedangnya dan menebas leher Lu Ming. Kamu ingin membunuhku? Mati. Lu Ming maju selangkah dan menamparkan. Ruangan itu bergemuruh dan kekuatan mengerikan menerobos seluruh pertahanan pria kekar itu. Sebuah telapak tangan mengenai dada pria kekar itu, langsung membuat lubang besar di dalamnya. Dia menjerit menyedihkan dan mati dengan ekspresi tidak percaya. Bahkan sampai kematiannya, dia masih tidak percaya bahwa sampah angkatan darat penegak hukum menjadi begitu sombong. Kamu berani. Huang sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Dia menggigil dan menatap Lu Ming dengan tidak percaya. Jika kamu ingin membunuhku, kamu harus dibunuh olehku. Kamu memintanya untuk membunuhku, jadi aku akan melumpuhkanmu dulu. Mata Lu Ming dipenuhi dengan niat membunuh. Tidak, jangan, Huang sangat ketakutan. Suara mendesing. Lu Ming menjentikkan jarinya dan sinar tombak ditembakkan, melumpuhkan budidaya Huang Ke. Ah, kamu telah menghancurkan kultivasiku. Aku ingin kamu mati dengan kematian yang mengerikan. Huang Ke menjerit nyaring. Di samping itu, yang lain sangat terkejut. Tentara penegak hukum ini benar-benar berbeda dari masa lalu. Mereka sebenarnya sangat kejam dan tegas. Namun, banyak juga orang yang diam-diam bertepuk tangan. Huang Ke akhirnya mendapatkan balasan atas semua kejahatan yang dilakukannya dengan mengandalkan kekuatan keluarganya. Namun, pasukan penegak hukum ini akan segera mendapat masalah, dan keluarga Huang tidak akan membiarkan hal ini berlalu begitu saja. Ini, di belakang Lu Ming, Taixing dan yang lainnya melebarkan mata mereka. Mereka bingung. Walaupun melakukan hal ini membuat mereka merasa sangat baik dan nyaman, sekarang mereka merasa nyaman, namun apa akibatnya? Setelah melumpuhkan Huang Ke, keluarga Huang mungkin akan menjadi gila. Lu Ming menarik cincin penyimpanan Huang Ke dan pria kekar itu dan menyerahkannya kepada kedua wanita itu. Lelaki tua dan lelaki muda itu jelas merupakan anggota keluarga pemilik toko. Keduanya menangis dengan sedihnya dan tampak tak berdaya. Ambil dua cincin penyimpanan ini dan tinggalkan kota suci. Tayangkan di tempat lain. Lu Ming berkata sambil menyerahkan cincin penyimpanan kepada mereka berdua. Terima kasih, tuanku. Keduanya mengucapkan terima kasih berulang kali dan segera meninggalkan kota. Taixing, bawa sampah ini kembali ke Balai Penegakan Hukum. Lu Ming menginstruksikan, lalu berbalik dan menuju ke aula penegakan hukum. Taixing dan yang lainnya saling memandang. Pada akhirnya, mereka mengertakkan gigi, mengambil Huang Ke, dan bergegas kembali ke aula penegakan hukum. Di tengah perjalanan, Huang Ke menangis dan menangis hingga menarik perhatian banyak orang. Akan ada pertunjukan yang bagus. Klan Huang pasti akan marah dan membunuh mereka dalam perjalanan ke Balai Penegakan Hukum. Mereka mungkin tidak akan menyerang Angkatan Darat Penegak Hukum secara langsung, tapi mereka akan memberikan tekanan pada petinggi Angkatan Darat Penegak Hukum sebelum menyerang Balai Penegakan Hukum. Ayo pergi dan lihat. Ayo pergi dan lihat. Sepanjang jalan, sekelompok besar orang mengikuti di belakang Lu Ming dan yang lainnya saat mereka menuju ke aula penegakan hukum. Tidak lama kemudian, Lu Ming dan yang lainnya kembali ke Balai Penegakan Hukum. Ketika tentara penegak hukum yang tersisa di aula penegakan hukum melihat pemandangan ini dan mendengar apa yang terjadi, mereka semua sangat ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat. Mereka sudah selesai kali ini. Bagaimana mereka akan menghadapi pakar pihak lain ketika mereka datang untuk membunuh mereka? Lupakan saja, aku tidak bisa bersembunyi, aku akan berusaha sekuat tenaga. Tapi aku masih sangat bahagia. Itu benar, haha. Anggota lain dari Balai Penegakan Hukum sedang berdiskusi dengan suara pelan. Ekspresi Lu Ming tenang. Dia menyilangkan tangan dan memejamkan mata untuk beristirahat, menunggu dengan tenang. Sementara itu, langit di sekitar Balai Penegakan Hukum dipenuhi orang. Beberapa menunggu dengan tenang, sementara yang lain dengan sombong. Waktu perlahan berlalu. 2 jam kemudian, keluarga Huang ada di sini. Seseorang berteriak, "Bas!" Pada saat ini, Lu Ming membuka matanya dan melihat ke langit. Sebanyak 3 orang melangkah di udara. Pakaian kedua pria tua itu sangat mirip dengan pakaian Huang Ke, jadi mereka pasti ahli dalam keluarga Huang. Ada juga seorang pria parubaya yang sebenarnya mengenakan seragam Balai Penegakan Hukum. Itu adalah Tuan Komandan. Ekspresi Taixing berubah saat dia berbisik ke telinga Lu Ming. Yang disebut Lord Commandernya adalah Komandan Pasukan Penegak Hukum, memimpin semua pasukan penegak hukum yang ada di Kota Suci. Wajah Komandan Angkatan Darat Penegak Hukum itu hitam seperti pot. Dia memandang Lu Ming dan menegur, "Ming Lu, mengapa kamu tidak melepaskan Tuan Muda Huang Ke?" Komandan Angkatan Darat Penegak Hukum sedang dalam suasana hati yang buruk. Dia sangat kesal, terutama saat dia melihat ke arah Lu Ming. Bagaimana mungkin Lu Ming tidak mengetahui situasi terkini dari pasukan penegak hukum? Dia tidak hanya tidak meminta maaf kepada pihak lain, tetapi dia juga membunuh penjaga keluarga Huang dan melumpuhkan budidaya Huang Ke. Akan aneh jika keluarga Huang tidak marah.
Pembangkit tenaga Dewa Roh pihak lain telah datang kepadanya secara langsung untuk memberikan tekanan padanya. Lepaskan dia, hehe, Komandan, orang ini membunuh seorang penjaga toko di jalan. Penjaga toko harus dilindungi oleh dinasti Sein kuno jika dia melakukan bisnis di kota Sein. Kalau tidak, siapa yang berani berbisnis di kota suci di masa depan? Saya melakukan ini tanpa memihak, mengapa saya harus membiarkan dia pergi? Lu Ming mencibir sebagai tanggapan. Orang lain dari Balai Penegakan Hukum di belakangnya diam-diam mengkhawatirkan Lu Ming. Komandan pasukan penegakan hukum adalah seorang dewa spiritual yang sangat kuat. Lu Ming benar-benar berani berbicara dengan pembangkit tenaga listrik dewa spiritual dengan cara ini. Benar saja, kata-kata Lu Ming membuat wajah Komandan Balai Penegakan Hukum menjadi semakin muram. Namun, dia tidak dapat menemukan kata-kata untuk membantahnya. Itu karena Lu Ming melakukan hal yang benar. Lu Ming sedang menjalankan tugas Balai Penegakan Hukum. Sebagai komandan pasukan penegak hukum, bagaimana dia bisa membantahnya? Hehe, Komandan Chen, sepertinya bawahanmu tidak mendengarkanmu sama sekali. Kalau begitu, biarkan aku melakukannya sendiri. Saya akan melumpuhkan kultivasi orang ini dan membawanya kembali ke keluarga Huang untuk menghadapinya. Seorang lelaki tua dari keluarga Huang berkata dengan acuh tak acuh. Niat membunuh muncul di matanya.